Bicara tentang Ahok memang tak ada habis-habisnya. Karena bicara Ahok selalu lantang untuk menantang para koruptor. Dan bicara Ahok selalu bikin orang kepanasan. Termasuk salah satunya pengacara kondang Hotman Paris yang menantang Ahok. Jadi kita saksikan dulu videonya. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya, bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya. Kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal, benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali, itu padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Tanah-tanah adat makin lama dihabisin. Ribut di mana-mana. Di penjara. Ini di Tapanuli ini baru kalau salah di Sumatera ada ibu-ibu lagi viral nih. Meluk anaknya dari teroris penjara. Ya. Gara-gara dia menentang ada sawit di desanya. Pasti penjarain ya. Tapi rakyat sebagian juga pasti mau. Kenapa? Gak ada kerjaan. Ya udah. Plasma itu supaya gak dikuasain si pengusaha punya desa. Balik lagi. Lu tanamin, lu urus. Keuntungannya masuk ke rekening desa. Semua orang desa bisa keperluan desa. Saya udah usul dari saya bupati. Ya kenapa? Makanya saya khawatir memang rakyat itu mau dibodohin dan dimiskinkan. Tapi itu yang terjadi di kita. Karena memang sebagian yang dibuat IQ-nya nggak sampai 80. Ya, 78 kita. Itu yang masalah. Rata-rata ini dari mana? Dari hamil yang mesti makan. Ya, stunting, masa stuntingnya. Tanah adat nggak boleh diambil. Desa harus punya tanah. Karena makin punya anak nanti pemerintah kesulitan. Itu idenya coba. Belum lagi flora fauna rusak. Kayak Papua dibuka habis-habisan nih. Bisa rusak nih. Kalimantan bisa rusak ini. Iya. Ini kita mesti tata.
jumlah orang tambah banyak. Bagaimana ngidupin desa? Bukan cuma kasih 2 miliar tiap bulan. Itu pun sekarang banyak jadi ancaman. Oknum aparat Iya. di pilkada, pilpres itu bisa Bilang, dipanggil. Kalau nggak iya. Karena mereka nggak ngerti Desanya membuat ditahan. pembukuan. Iya. Kalau saya lebih baik dikasih jatah tanaman itu. Tapi Alat dengan catatan produksinya, yang ya. mau kerja ikut. Kapitalnya Iya, justru toh. yang harusnya dibagi. Jadi tahu nggak di Cina kenapa bisa petani bisa makmur? Dia ada kereta api khusus petani. Kita bisa bayangin nggak? Logistik. Kalau kita bikin double track semua Jakarta sampai Surabaya nih, orang di Jawa petani-petani pasti langsung kaya. Dia bisa dari pagi murah, Manen tidak perlu langsung gratis. sampai. Lu bawa dagangan lu jual di Jakarta, disiapin pasarnya. Karena kan kita diskusi potong-potong di petani dapat dikit, sama juga pupuk. Petani berhak pilih bibit, pupuk yang dia suka. Jadi kalau bilang subsidi di barang, gua kan ngemis. Kalau yang suppliernya malsuin bibit, baru ketahuannya kapan? Malsuin pupuk, pupuknya telat. Coba kalau lu jadi petani misalnya gitu ya, lu bebas cari bibit pupuk mahal, ya betul mahal. Tapi begitu lu jual ke gua, uang subsidi pupuk bibit tadi nih, gua tambahin ke lu. Jadi nggak ada lagi yang nyolong-nyolong pupuk dong. Iya. Nggak ada lagi supplier benih yang bohongin petani. Udah 3 bulan, 4 bulan, atau padinya kopong. Mati nggak lu? Karena jelek mutunya. Tapi kok kayak gitu, nggak ada duit dong. Mungkin mentan nggak bisa ngatur-ngatur duit dong. Jadi kita tuh nggak perlu banyak menteri sebetulnya. Ah, saya suka ini. Nggak perlu banyak kabupaten kota. Tapi ini pasti ide nggak populer kan Pak? Ya, saya ngomong, digabungin. Ya makanya semua orang nggak suka gua kan. Iya. Pak. Yang maksudnya yang elit politik Iya, ya. elit politik nggak Lu suka. berdua suka sama gua kan? Saya Mau suka, datang sangat kan? suka. Karena saya bukan elit politik. Itu juga elit politik. Tapi nggak, kalau kita jadi elit politik kita akan tetap suka Ya. harusnya. Oh, Pak, ya kalah. Selama lu nggak kejangkit virus kayak COVID. Ini begitu masuk, ini kayak COVID tau nggak? Begitu bersekutu, Langsung. karena kita tuh sebenarnya bangsa kita ini, Tularan. bangsa kita ini punya nurani yang baik. Iya. Kita tuh suka ewu pakewu, nggak enak hati. Jadi kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri, kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Padahal arti harmoni itu nggak, kalau bilang orkestra. Iya. Iya. Lu boleh main alat musik Nada yang berbeda, beda-beda, iya. tapi nadanya sama berharmoni. Dia pemain piano. Ya, ya dong, kalau lu main sembarangan ya, itu bukan harmoni bos. Iya. Walaupun lu mainnya sama, kompak, tapi nggak sesuai dengan nada bener, bukan harmoni namanya. Iya, benar. Ngaco lu ngawur gitu loh. Tapi hari ini beda kita. Ini kan dibolak-balik tau nggak? Iya. Tapi sekarang banyak buzzer kan yang nggak jelas kan. Banyak kebanyakan bahasa. Dibayar untuk nyerang, ngomongin. Itu memang, ya saya kadang-kadang ketemu orang gitu ngapain? Gue baca, kasih teman gitu kan. Keki? Enggak. Makanya gue lebih segar sekarang kan. Gue cuma bilang doanya, makanya gue kasih nama gue anak Yosafat. Yosafat itu artinya apa? Enggak? Allah yang mengadili. Jadi kenapa negara ini hanya punya orang tertentu? Meritokrasi dong. Iya. Tapi kan zaman sekarang meritokrasi susah, Pak. Maksud saya kalau lu mau tunjukin iman lu hebat, Iya. tunjukkan dari perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu. Iya dong. Lu kalau ngomong iman lu hebat, tunjukkan perbuatan lu dong. Tapi orang nggak seneng ngomong kayak gitu. Ya udah, lu nggak senang ya nggak pilih, ya udah. Ya udah sekarang lu selesai lo. Belum selesai lah, selesai gimana? Gua masih bisa cuap-cuap di A3 kok. Iya. Pak, lain kali kok ada yang ngomong, Pak Ahok selesai. Gini lu gak ngerti gitu ya. Ituin Pak. Enggak. Saya paling benci orang-orang. Enggak, gua kalau itu gitu. gua cuma doa doang. Aduh, sekarang. Biar Tuhan yang jadi hakim menyelesaikan Yang mengadili, dia. yang mengadili. Yang mengadili, pusing amat. Ketika para researcher, Paham. aparat nggak digaji dengan baik nih, yang jujur nih, jujur jadi nggak mau masuk, Lee Kuan Yew bilang apa? Kalau kamu dapatkan birokrat yang melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, minimal lu mesti gaji dia itu sama dengan swasta. Iya. Kalau enggak, lu nggak pernah dapatin orang sebaik itu dong. Iya, betul. Iya. Kenapa kita nggak mau lakukan? Akhirnya orang pada luar negeri nggak mau pulang. Para riset nggak mau pulang. Pulang ke sini gaji kecil. Nggak ada meritokrasi. Akhirnya semua ilmu kita dicuri orang. Singapura anak dari SMA udah dibajak dulu yang pindah dikasih semua. Iya. Kok kita nggak bisa? Karena kita nggak mau. Alasan duit nggak cukup. Kasih gua potong tuh APBN langsung pengadaan 30% merem. Bukti jembatan Semanggi dari 700 miliar gua bisa bikin cuma 300-an. 300-an. Lu bandingin aja Duit itu ada. pengadaan di APBD APBN bandingin sama swasta.
Kita ada e-katalog tinggal beli. Kita mau beli barang lebih mahal daripada swasta. Yang TBK. Lihat aja faktur pajaknya. Berarti ada penyimpangan, ada kickback mungkin. Atau ada berapa pejabat yang berani membuktikan. Saya dulu mau bikin undang-undang untuk pilkada ini, tahu nggak? Itu si Ray Rangkuti yang lingkar madani BLSM, dia bilang, itu namanya pasal Ahok nanti. Siapapun mau jadi kepala daerah, gue bilang, atau jadi pemerintah pejabat publik, harus buktikan harta dan pajak yang dia bayar sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai, nggak usah jadi, dicoret. Kalau kamu bilang, dari bapak gue yang korup, hibah ke gue, oke, boleh. Minimal lu mendiklat Minimal bapak lu lu ngomong. koruptor, oke. Ya mendingan lu udah ngomong. Kan belum tentu bapak lu korup dong. Betul, betul. Kita nggak boleh menganggap, Iya. jadi dosanya bapak, Bapak jangan tidak turun ke dilimpahkan anak. ke anak dong, nggak fair. Iya. Tapi jangan Anda bikin sebuah sistem, anak koruptor pun, wah kalau gue baik juga aku dibantai nih. Mending gue ikut korup juga lah, mempertahankan kekuasaan gue. Itu yang celaka. Ya. Semua orang berpikir curi duit, merusak rakyat dengan uang, supaya tetap berkuasa. Toh, demokrasi toh. Tapi ini perjuangan yang panjang. Kita harus lakukan. Jangan sampai rakyat susah, revolusi itu bahaya banget. Mundur kita, setback. Ya. Jadi kita memang berdoa, para orang bisa muncul, dan para pemimpin kita itu berani bertobat. Udah kaya lah Anda. Ya. Udah berkuasa, kenapa sih mesti nggak mau tinggalkan legacy yang baik gitu loh. Toh semua orang katanya ada Tuhan, akan menghadap Tuhan juga kan. Saya bilang ya, bukan saya mau ngomongin yang masa lalu kemarin. Mungkin pernah dengar saya bilang saya mau jadi kepala bea cukai. Ya, saya dengar. Ya. Bang ngomong ke Pak Bian juga, Kenapa? Ya. Karena kalau barang masuk, kontainer gede, barang kecil-kecil industri ini, dikasih pakai forwarder bayar berapa juta langsung masuk. Orang itu nggak bayar PPN, nggak pakai warehouse. Terus barang-barang Cina, bukan gua anti barang Cina ya. Jam tangan gua, sepatu gua made in China, merek luar kok. Kita nih hampir semua made in China nih. Mau produk Amerika juga made in China, karena murah. Kita kalau produksi 100.000 unit gua bilang, udah hebat sebulan. Di China biasa 10 juta. Kalau dia barang cacatnya 1%, 100.000 dong. Udah lebih, ya. Dia nggak jual banting harga, barang buangan di gudang kok. Lu ambil aja jual-jual, Ya. jual online. Yang lagi top Sofi itu, Ya. yang mau bikin markas di Solo lagi kan. Oh, Nah maksud gue, kita nggak tahu itu terjadi tau. bukan mau bikin, udah ada. Oke, lanjut. Ya. Ya. Gue bilang Tokopedia bisa bangkrut nih. Gue udah ngomong 3 tahun yang lalu nih. Iya. Kalau dibiarin kayak begitu nih, Tokopedia asli lokal, beli-beli juga masalah. Semua industri gulung tikar nanti, yang kecil-kecil. Ya. Karena kontainernya bisa masukin dong. Ya. Nggak bisa bersaing sama situ. Ya. Sementara mereka yang punya pabrik di sini bayar PPN resmi. Bayar masuk barang, biaya Ya. impor masuk dong. Gudang kadang ditahan. Bisa gitu lama nggak keluar barang. Ini belum lagi kelas menengah. Udah ini ngaco, mendak, rahasia sita. Barang-barang orang yang dia mana tahu dia beli sama orang. Kenapa nggak mau niru sistem pajak ke Singapura, gue bilang. Nah kalau dengan cara itu, semua industri bangkrut. Kalau industri bangkrut, lapangan kerja susah. Ibarat pajak itu, kalau dibilang Kementerian Keuangan itu bak air nih, pajak itu sekat-sekat di dalam satu bak. Bocor-bocor masih di dalam dong. Ya. Bea cukai itu nyekat air dari luar atau dari dalam ini. Ya. Nah kalau lu mesti beresin, makanya Singapura maju. Yang dia bangun pertama adalah khas bea cukai. Karena ini persoalan barang masuk. Ya. Lu barang masuk nih. Ya sekarang kelas menengah. Dagang susah. Masih ingat nggak TikTok nggak boleh orang dagang? Iya, Orang iya. udah susah nggak ada PHK, COVID. Terus nggak boleh Orang dagang. ciptakan TikTok dagang. Ya. Iya kan dia bisa kontrol dong, tinggal dia bayar pajak. Dia sekarang belanja dari Shenzhen masuk, Ya. nggak bayar pajak kok, diam. Langsung bagi kirim. Nah ada apa gitu loh. Maksud saya ini karena kebijakan, makanya saya bilang, Anda jangan nganggap ini nggak penting. Kalau Anda kesulitan uang, tapi jadi menengah tuh paling susah. Yang susah nih kelas menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Bicara tentang Ahok itu selalu dinanti orang, di mana seorang Ahok selalu bicara lantang untuk menantang para mafia atau koruptor dan bikin kepanasan para mafia koruptor.
Di sini sangat terbukti di mana video eksklusif Ahok di Liputan 6 yang baru 1 hari diupload sudah mencapai 3,3 juta penonton. Dan begitu juga di channel Narasi Newsroom, baru 1 hari diupload sudah mencapai 4,3 juta penonton. Dan tanpa kita sadari, berarti Ahok termasuk tokoh yang berpengaruh di Indonesia, di mana videonya selalu dinanti-nanti orang.